Tetapi saudara-saudara, di saat kita paling terpuruk sekalipun, sabda Tuhan tetap ada. Sabda Tuhan selalu menemani. Sabda Tuhan inilah yang selalu menjadi daya kekuatan, bisa menjadi pegangan buat orang-orang beriman. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudara, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya berharap semoga hidup Anda penuh dengan sukacita. Jangan sukacita cuma sendirian, bersama keluarga, bersama orang-orang terkasih, bersama para sahabat yang selalu ada untuk kehidupan Anda. Saudara-saudaraku yang terkasih, kok tumben Romo Yosef hari Sabtu ini Bible learningnya kok rada malam? Karena saya baru aja pulang, ini baru jam 5 sore, saya baru pulang dari Paroki Kedoya. Karena hari ini di Kuskupan Agung Jakarta tanggal 23 September kami mengadakan Festival Kitab Suci. Apa itu Romo? Kayaknya seru. Jadi kalau bulan Kitab Suci kan bulan September. Nah, kita berkumpul betul-betul setelah sepanjang bulan September kita melombakan. Mulai narasi kitab suci, Bible talent, lalu juga narasi kitab suci dan aneka macam perlombaan demi perlombaan. Dilombakan di lingkungan, dilombakan di paroki, dilombakan di dekenat. Nah, yang juara-juara di dekenat inilah, ada 9 dekenat, kita lombakan lagi di tingkat keuskupan. Saudara-saudara, ada yang menarik loh. Karena apa? Kan peserta lombanya itu kan ada yang dari anak-anak, remaja, OMK sampai lansia. Kalau Romo Yosef ketemu sama oma, opa, itu mah udah biasa lah. Romo, saya pendengar Bible Learning Romo. Terima kasih saya boleh berjumpa dengan Romo. Itu saya senang sih, tapi banyak yang begitu. Tapi lain cerita kalau yang ngomong seperti itu anak-anak. Betul-betul anak-anak remaja. Romo, saya fansnya Romo. Romo, saya selalu subscribe Bible Learning with Father Joseph. Romo, saya nggak pernah ketinggalan nonton Bible Learning Romo. Karena kalau Romo ngomong kitab suci, kami lebih mengerti. Kami lebih paham karena bahasanya sederhana. Saya nggak tahu, silakan Anda tulis di kolom komen. Bible Learning ini yang bikin Anda nonton-nonton lagi itu apa sih sebetulnya daya tariknya? Pasti daya tarik utamanya adalah firman Tuhan. Saya cuma alat yang dipakai oleh Tuhan untuk membongkar firman Tuhan yang bagus ini bisa Anda dengar, bisa Anda ketahui. Nah, saudara-saudara, salah satu yang membuat saya betul-betul geleng-geleng sama sabda Tuhan, yaitu sebuah sabda yang kita dengar, mungkin udah sering kita dengar berpuluh-puluh tahun yang lalu, sudah dikhotbahkan, sudah direnungkan, sudah direfleksikan, sudah dibaca berkali-kali. Tetapi saudara-saudara, ternyata sabda inilah yang mengikuti langkah hidup kita. Maksudnya apa Romo? Sabda mana yang Romo maksud? Semua sabda. Semua kebenaran sabda ini saudara-saudara yang ditulis dalam kitab suci. Ternyata ketika kita baca 10 tahun yang lalu, itu berbeda sekali dengan yang kita baca hari ini. Bisa jadi juga sangat amat berbeda inspirasinya ketika kita baca 10 tahun lagi. Karena apa saudara-saudara? Hidup manusia adalah hidup yang berkembang. Hidup manusia adalah hidup yang berubah. Hidup yang bergerak. Nah, sabda Allah yang hidup inilah yang mengikuti gerak langkah kehidupan kita. Betul-betul sabda itu menemani. Jadi, sabda Allah itu bukan cuma bekerja dalam diri kita ketika kita sudah suci, sudah saleh, tanpa dosa, tanpa kesalahan. Tetapi saudara-saudara, di saat kita paling terpuruk sekalipun, sabda Tuhan tetap ada. Sabda Tuhan selalu menemani. Sabda Tuhan inilah yang selalu menjadi daya kekuatan, bisa menjadi pegangan buat orang-orang beriman. Salah satunya saudara-saudara yang kita bisa temukan adalah dalam Lukas bab 8 ayat 4 sampai ayat 15. Lukas bab 8 ayat 4 sampai 15. Sebuah perumpamaan yang sudah sangat sering kali kita dengar, yaitu tentang 4 jenis tanah. Anda pasti ingat ya, kalau dikatakan begini. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah Yesus dalam sebuah perumpamaan.
adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di titik. Coba Anda tulis di kolom komen titik. Di pinggir jalan. Lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Itu jenis tanah yang pertama, yaitu benih jatuh di pinggir jalan, langsung diinjak orang, langsung dimakan burung. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu. Dan setelah tumbuh, ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Itu jenis tanah yang kedua, yaitu tanah yang berbatu-batu. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Itu jenis tanah yang ketiga, tanah bersemak duri. Benih itu tumbuh bersama dengan semak durinya juga. Lalu semak durinya itu menghimpit benih tersebut. Lalu yang terakhir, dan sebagian jatuh di tanah yang baik. Dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Saudara-saudaraku yang terkasih, saya yakinnya perumpamaan ini sudah sering kita dengar. Sudah sering dikhotbahkan, bahkan sudah sering kita pahami. Karena apa? Justru di ayat 9 sampai ayat 15, Tuhan Yesus sendiri menjelaskan arti perumpamaan itu kepada para muridnya. Nah, saudara-saudara, dari kebanyakan khotbah-khotbah yang kita dengar, seringkali kita itu diajak untuk memilih, betul? Untuk melihat bagaimana hati kita selama ini mendengarkan sabda Tuhan. Apakah kita menjadi benih yang turun, yang jatuh di pinggir jalan? Apakah kita benih yang jatuh di bebatuan, atau benih yang jatuh di semak duri, atau di tanah yang baik? Biasanya kita disuruh memilih dari 4 jenis di mana benih itu jatuh. Nah, saudara-saudara, dalam situasi saya seperti ini, dalam aneka macam pengalaman demi pengalaman yang saya alami akhir-akhir ini, bagaimana seorang imam, seorang beriman seperti saya, seorang pengajar kitab suci, mencoba menggali kekuatan sabda melalui pengalaman-pengalaman yang saya alami akhir-akhir ini. Kemarin saya sudah cerita, saya ditipu. 1 hari saya kena kasus penipuan 2 kali. Yang satu saya sebagai korban, yang kedua seorang oma yang jadi korban gara-gara ada seseorang pakai nama saya. Waktu itu saya bergulat, merasa bersalah ya, merasa sedih, merasa kecewa juga. Kenapa kok sampai ditipu? Kenapa kok ada orang jahat? Kenapa kok ada orang tega? Kenapa kok ada orang punya picik pikiran yang luar biasa jahat seperti itu? Tetapi saudara-saudara, begitu saya membaca betul-betul perumpamaan di Lukas bab 8 ini, saya menemukan sesuatu inspirasi yang baru, yaitu membaca perumpamaan ini, kita sebetulnya tidak harus memilih jenis-jenis media tempat benih itu jatuh. Nggak usah. Karena apa? Pasti semuanya mau memilih, wah Romo, saya mau milih tanah yang baik lah. Tetapi saudara-saudara, yang namanya hidup kita, saudara-saudara, kan nggak seterusnya, nggak selama-lamanya baik-baik saja, bukan? Ya benar juga ya Romo, idealisme sih mau idealisme jadi orang yang baik-baik saja, keadaan yang baik-baik saja, jadi tanah yang baik. Tetapi sering juga dalam kehidupan kita, kita jatuh bangun. Persis seperti lagu dangdut, jatuh bangun aku mencintaimu. Demikian juga relasi kita dengan Tuhan. Romo, maunya sih mencintai Tuhan sekali dan untuk selama-lamanya Romo. Tapi kenyataan, kepahitan hidup, kekecewaan, kegagalan, kebangkrutan, kehilangan, sakit penyakit membuat sulit sekali buat hidup kita tetap menjadi tanah yang baik. Tuhan Yesus mengerti betul akan hal itu. Tuhan Yesus mengerti betul kerapuhan masing-masing dari anak-anaknya, bahwa kita ini rapuh. Sulit bagi kita untuk konsisten terus-menerus menjadi tanah yang baik. Saya bisa bercerita itu kenapa saudara-saudara? Seperti saya katakan, saya tinggal di rumah yang baru. Kami punya tuh sepetak tanah lah untuk dijadiin taman. Ternyata nggak gampang loh mengolah tanah yang baik.
Apalagi ini rumah baru ya, itu puing-puing ditumpuk-tumpuk lalu ditutupin tanah merah, terus dikasih humus, itu nggak otomatis langsung jadi tanah yang baik. Tanah itu harus diolah. Tanah itu hari ini nih saya sudah olah, saya sudah gemburin, semuanya sudah oke. Nanti turun hujan, tiba-tiba itu ada aja itu bebatuan-bebatuan kecil, kerikil-kerikil yang nggak tahu datangnya dari mana, yang membuat rumput-rumput sulit sekali untuk bertumbuh. Di mejanya Romo Yosef itu apa sih? Teh manis kah? Ini bukan, ini adalah ekoenzim. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, saya dulu bodoh sekali. Saya pikir kalau tanaman saya pakai ekoenzim yang banyak bakal subur. Ternyata sebaliknya. Kata yang punya ekoenzim, Romo, itu cuma setutup botol aja Romo. Untuk air perbandingan satu botol aqua besar. Jangan banyak-banyak. Kalau banyak-banyak bakal mati katanya. Karena benar waktu itu saya sampai setengah botol saya seremin malah mati saudara-saudara. Jadi mengolah tanah yang baik itu tidak mudah. Perlu akal budi, perlu pengalaman, perlu asam garam kehidupan, perlu keterampilan untuk mengolah tanah yang baik. Nah demikian juga saudara-saudara dengan 4 jenis media tempat benih itu jatuh. Itu adalah dinamika kehidupan kita, lika-liku kita. Bagaimana pengalaman kita akan sabda membawa kita menjadi pribadi yang lebih peka lagi terhadap sang sabda. Sampai-sampai daya kuasa sabda Tuhan betul-betul mengalir dalam kehidupan kita. Maksud Romo Yosef apa sih? Jadi begini, saya seorang pengajar kitab suci, saya seorang imam. Ketika dapat masalah, ketika dapat persoalan demi persoalan, saya juga goyang juga. Dari kemarin itu 3 hari pikiran saya tuh sebel. Pikiran saya tuh aduh kok begini, kok begini, kok begitu. Saya dengar firman Tuhan, tetapi karena pikiran saya lagi penuh, firman Tuhannya cuma lewat begitu saja. Persis seperti benih yang jatuh di pinggir jalan. Itulah kehidupan saya beberapa hari yang lalu. Saya misa, saya dengar firman, saya baca firman. Tapi karena hati saya penuh, pikiran penuh sama persoalan, seolah-olah saya mau menyelesaikan masalah itu dengan sekaligus. Ternyata firman Tuhan yang datang pada saya berlalu begitu saja. Oh, Romo, benar juga. Romo itu pasti waktu itu sedang menjadi tanah di pinggir jalan. Benihnya cuma numpang lewat, langsung dimakan si jahat. Nah, kemudian saudara-saudara, yang namanya keledai kan tidak jatuh di lubang yang sama. Apalagi kita manusia yang berakal budi ini. Kita pasti belajar dong. Seperti itu juga saya waktu itu. Duh, kenapa ya kok firman Tuhan gak berbunyi nih? Firman Tuhan kok gak ada gaungnya dalam hati saya? Berarti saya ada sesuatu nih. Oh iya, pikiran saya penuh, hati saya penuh. Saya tidak bertindak apa-apa. Saya hanya berpikir. Nah di situ saya mulai, Tuhan apa yang harus saya lakukan? Kosongin pikiran dulu. Kosongin dulu hatinya. Nah saudara-saudara, waktu itu saya belajar. Oh iya, saya harus baca firman Tuhan yang mana? Matius 18. Itu tentang mengampuni 70 kali 7. Yosef, kamu harus mengampuni para penipu itu 70 kali 7 kali. Waktu itu saudara-saudara, saya pikir sabda itu sudah menjadi obat buat kehidupan saya. Saya terima dengan sukacita, saya ampuni penipu-penipu itu. Sampai 70 kali 70 kali. Tetapi saudara-saudara, ketika saya mendengar kasus penipuan yang kedua, langsung, ya sedih lagi, ya melempem lagi, ya masalah lagi. Karena satu hari saya mengalami kasus penipuan 2 kali. Bayangin coba, saya mau tumbuh, saya mau mengampuni. Tapi kalau ditipu lagi ini gimana? Nah waktu itu saya belajar saudaraku, jangan cuman mendengar firman Tuhan pakai telinga, pakai otakmu saja. Endapkan betul-betul dalam-dalam. Masukkan firman itu ke dalam nurani, pahami, hayati getaran-getaran sabda. Lalu saya merasa, waduh oke juga nih. Saya mencoba beranjak menjadi benih yang berikut. Yaitu seperti benih yang jatuh di semak duri. Tumbuh.
Firman itu tumbuh mengajarkan kepada saya untuk mengampuni. Tetapi saudara-saudara, lagi-lagi masalah baru muncul, yaitu soal kekhawatiran, ketakutan, kenikmatan hidup. Di kasus penipuan yang kedua, kebetulan dialami oleh seorang oma yang ditipu oleh seseorang yang namanya Romo Yosef. Ternyata dia itu penipu. Lalu waktu itu saya putuskan bagaimana membantu oma itu. Meskipun yang nipu bukan saya, tapi saya menggantikan uang oma itu. Lalu muncul kekhawatiran, kecemasan. Entar kalau si oma itu nipu gimana? Entar kalau orang yang ngomong sama saya nipu lagi bagaimana? Apakah enggak habis jatuh ketimpa tangga, habis ditipu ketipu lagi di hari yang sama? Nah, saudara-saudara yang terkasih, di situ saya belajar lagi di tahap level yang keempat, yaitu menjadi tanah yang baik. Bagaimana firman itu betul-betul harus bersih dari segala kekhawatiran, dari segala kekayaan, dari segala kenikmatan dunia ini. Itulah pada akhirnya saya berani untuk menemukan kebenaran sabda. Pada waktu itu ada kebenaran sabda yang bekerja dalam diri saya setelah saya mencoba menjadi tanah yang baik, yaitu menjadi pelaku firman, mencoba untuk menghilangkan segala kekhawatiran dan ketakutan. Pada waktu itu saudara-saudara, sebetulnya ada dua korban. Yang pertama saya ditipu oleh seorang penipu dalam jumlah yang besar. Yang kedua adalah si oma yang ditipu juga dalam bentuk uang juga oleh seorang penipu. Meskipun sama-sama korban, tetapi ada yang berbeda. Kalau si oma ini, itu seluruh uangnya, uang kontrakan yang harus dia bayar bulan depan. Sementara saya masih punya rumah, yaitu rumah seminari, tempat saya tinggal. Saya bulan depan gak harus berpikir uang kontrakannya bagaimana. Saya masih bisa makan, saya masih bisa aneka macam kegiatan. Sementara si oma jauh lebih menderita dari saya. Disitulah saudara-saudara saya belajar luar biasanya firman Tuhan. Kemudian yang kedua, si oma mampu memberikan uangnya seluruhnya demi saya. Bayangin coba. Di situ saya belajar saudara-saudara, ternyata jelek-jelek begini. Ada orang yang tidak kenal sama saya mampu memberikan seluruh nafkahnya kepada saya seolah-olah. Itu yang luar biasa. Saya yakin pasti di luar sana juga pasti ada banyak orang yang melakukan hal itu. Apalagi juga Tuhan saya yang di surga. Saudara-saudaraku yang terkasih, kebenaran sabda menjadi berbicara ketika kita menjadi tanah yang baik. 4 jenis tanah tempat benih ini jatuh adalah dinamika kehidupan kita. Maka firman inilah yang membawa saya menjadi tanah yang baik. Firman inilah yang memampukan saya, rahmat yang bekerja dalam diri saya dan juga pasti untuk Anda. Semoga kekuatan firman Tuhan selalu menyertai kita. Salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Salam.